Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 20 HTN 4 akan membawakan materi mengenai kekuasaan kehakiman. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ahmad Albar selaku pemateri pertama yang akan membawakan materi kekuasaan kehakiman sebelum amandemen, dan pemateri kedua Saudari Reski Ramadhani yang akan melanjutkan atau membawakan materi mengenai kekuasaan kehakiman setelah amandemen. Selanjutnya, pemateri ketiga Nurul Amisa Sahira yang akan membawakan materi kewenangan Mahkamah Agung sebelum dan sesudah amandemen. Dan untuk pemateri keempat Muhammad Rias Amin yang akan membawakan materi mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi. Adapun pemateri terakhir yaitu Saudari Dila yang akan membawakan materi mengenai perbedaan mendasar antara Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membawakan materi mengenai kekuasaan kehakiman sebelum dilakukannya perubahan. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 sebelum perubahan dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Kekuasaan kehakiman ini hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung. Sejak awal kemerdekaan, kekuasaan kehakiman di Indonesia diniatkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah dari lembaga politik seperti MPR, DPR, dan Presiden. Dalam ajaran pembagian kekuasaan kehakiman yang merdeka harus ditegakkan, baik sebagai asas dalam negara berdasarkan atas hukum maupun untuk memungkinkan kekuasaan kehakiman menjamin agar pemerintahan tidak dilaksanakan secara sewenang-wenang. Kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan menurut Undang-Undang 1945 adalah salah satu badan penyelenggara negara yang dipegang oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman. Satu asas yang penting bagi kekuasaan kehakiman sebagai badan penyelenggara negara yaitu asas kekuasaan yang merdeka. Sebelum perubahan Undang-Undang 1945, asas ini tidak ditemukan dalam ketentuan Undang-Undang Dasar, akan tetapi dijelaskan dalam pasal 24 dan 25 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka. Artinya kekuasaan yang terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Berhubung dengan itu, kekuasaan kehakiman ini harus dilakukannya jaminan dalam bentuk undang-undang mengenai kedudukan para hakim. Kemudian sebelum perubahan Undang-Undang 1945, pasal 24 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang. Kedua, kekuasaan susunan dan kekuasaan kehakiman, badan-badan kehakiman ditetapkan dalam undang-undang. Berdasarkan hal tersebut, tidak ditemukannya secara jelas bahwa kekuasaan kehakiman itu merupakan kekuasaan yang merdeka. Pada tahun 2001, MPR melakukan perubahan terhadap Undang-Undang 1945, yakni pendapat mengenai kekuasaan kehakiman pasal 24 dan pasal 25. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekuasaan kehakiman setelah amandemen, di mana susunan kekuasaan negara setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan yang sangat fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 setelah perubahan memunculkan lembaga-lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, Bank Indonesia, dan juga Komisi Yudisial. Yang dimana kemudian semula bab tentang kekuasaan kehakiman hanya terdapat dua pasal, yaitu pasal 24 dan juga pasal 25. Namun, setelah dilakukannya perubahan yaitu dengan cara menambah beberapa pasal dan ayat, sehingga dalam bab tersebut terdiri menjadi
5 pasal, yaitu pasal 24 yang kemudian terdiri lagi menjadi pasal 24A, pasal 24B, dan juga pasal 24C. Dan yang terakhir ialah pasal 25. Nah, berdasarkan pasal-pasal tersebut, kekuasaan kehakiman yang pada mulanya dilakukan oleh pengadilan di bawah lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dengan Mahkamah Agung yang merupakan pengadilan tertinggi yang kemudian berubah menjadi kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah kekuasaan kehakiman baru yang disebut dengan Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka merupakan salah satu perubahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat dalam pasal 24 setelah adanya perubahan yang berbunyi pada ayat pertama. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan juga keadilan. Pada ayat kedua berbunyi, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dan pada ayat ketiga berbunyi, badan-badan lain yang memiliki keterkaitan terhadap kekuasaan kehakiman dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, berdasarkan kekuasaan kehakiman ini juga memiliki beberapa fungsi, seperti dalam bab 9 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana kemudian fungsi ini dapat dijalankan oleh 3 lembaga negara, yaitu Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial. Dan untuk lebih jelasnya mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kewenangan Mahkamah Agung, baik itu sebelum amandemen maupun sesudah amandemen. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang dibuat oleh Mahkamah Agung sesuai pada pasal 24 ayat 1 yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman pada saat itu merupakan kekuasaan yang merdeka dan mewujudkan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Adapun kewenangan Mahkamah Agung pada saat itu yaitu memutuskan segala sesuatu yang ada atau berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Kewenangan Mahkamah Agung setelah amandemen. Mahkamah Agung merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia sesuai pada pasal 24 ayat 2 dan 24 ayat 1 dan pada pasal 48 tahun 2009 dan pasal 14 tahun 1985 yang diubah dalam pada pasal 3 tahun 2004 dan pasal 5 tahun 2009. Adapun isi dari pasal 24 ayat 1 yang mengatakan bahwa kewenangan Mahkamah Agung yaitu mengadili pada tingkat kasasi dan membuat peraturan perundang-undangan oleh undang-undang di bawah undang-undang dan kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah sebuah lembaga negara yang lahir setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedikit sejarah mengenai perkembangan Mahkamah Konstitusi Indonesia. Ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini mendapat respon positif dari pemerintah maupun masyarakat dan menjadi salah satu materi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi kenyataan dengan disahkannya Pasal 24 Ayat 2, Pasal 24C, dan Pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang pada pokoknya menyatakan bahwa
Pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Kemudian, adapun wewenang Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 adalah mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk 4 hal berikut. Yang pertama, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Dan yang keempat, memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian, adapun berdasarkan pasal 24C ayat 1 dan 2, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan tingkat akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang kedua adalah Mahkamah Konstitusi wajib memberikan keputusan mengenai dugaan pelanggaran keras yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden selama jabatannya menurut Undang-Undang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membawakan materi mengenai 5 hal yang menjadi perbedaan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Yang pertama, jika ditinjau dari segi kewenangannya, kewenangan Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Agung berwenang untuk mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat 1 yang berbunyi, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili pada tingkat pertama dan akhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum. Nah, yang kedua, mengenai struktur kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung memiliki cabang kekuasaan kehakiman yang terdiri dari badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Sedangkan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki cabang kekuasaan kehakiman karena hanya ada satu dan berkedudukan di ibu kota negara saja. Dan yang ketiga, mengenai pencalonan hakim. Calon hakim Mahkamah Agung diatur dalam pasal 24A ayat 3 yang berbunyi, calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Sedangkan calon hakim konstitusi diatur dalam pasal 24C ayat 3 yang berbunyi, calon hakim konstitusi diajukan masing-masing 3 oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden yang selanjutnya ditetapkan sebagai hakim konstitusi. Nah, yang keempat mengenai jumlah hakim. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Hal ini diatur dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Nah, dalam persidangan hakim agung yang memeriksa dan memutuskan sengketa terdiri dari 3 orang saja. Hal ini diatur dalam pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945. Nah, mengenai jumlah hakim konstitusi sebanyak 9 orang yang terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota hakim konstitusi. Hal ini diatur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Nah, dalam proses persidangan yang pada dasarnya
jumlah hakim terdiri dari 9 orang. Namun apabila dalam keadaan luar biasa, persidangan boleh dilakukan dengan hakim yang berjumlah 7 orang. Hal ini diatur dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003. Nah, yang terakhir mengenai sifat putusan. Sifat putusan Mahkamah Agung terbagi menjadi dua. Yang pertama, putusan pengadilan di bawah Mahkamah Agung, yakni Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat proses pembacaan putusan di dalam sidang pleno, putusan tersebut belum mempunyai kekuatan yang tetap dan mengikat, karena putusan tersebut baru mempunyai kekuatan tetap dan mengikat apabila telah lewat misalnya, namun para pihak tidak mengajukan upaya hukum lain, yakni banding dan kasasi. Sedangkan putusan pengadilan Mahkamah Agung, meskipun masih ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, yakni peninjauan kembali dan gerasi, namun hal itu tidak menghalangi dilakukannya eksekusi. Nah, yang kedua, interpretes, yakni putusan tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh para pihak yang berperkara saja. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi juga terdiri dari dua. Yang pertama, bersifat final and binding, yakni putusan tersebut langsung mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat sejak dibacakan putusan dalam sidang pleno yang terbuka untuk umum, dan juga bisa langsung dieksekusi. Dalam putusan tersebut tidak ada upaya hukum lain yang dapat ditempuh, karena putusan tersebut bersifat mengikat dan final. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011. Nah, yang terakhir yaitu erga omnes, yakni putusan tersebut mengikat dan harus dipatuhi oleh seluruh warga negara Indonesia dan bukan hanya para